Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak Agus? Alhamdulillah baik Pak Ana. Ya, bagaimana Pak Agus ini yang akan kita bahas, yang saya bantu? Begini Pak Ana, saya mau minta bantuan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik Pak Ana. Bagaimana pengambilan keputusan yang baik? Di sini ada kasus siswa di SMA yaitu kelas 10 itu nilainya bagus Pak, 8 semester 1, semester 2 itu 8,5, tetapi dia di kelas 11 di mapel yang sama itu turun Pak Anam. Karena suatu hal dia tidak fokus, jadi nilainya turun. Nah, di sini di SMA kan tujuannya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ya Pak ya. Intinya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, padahal syarat untuk SNMPTN itu nilainya itu harus naik walaupun 1 poin Mbak Anam ya. Nah, di sini karena semester 1, 2 itu sudah naik bagus, tetapi semester 3 di kelas 11 nilainya agak turun. Lah, padahal kedepannya ini siswa ini pengen melanjutkan sekali ke jenjang berikutnya. Nah, sebagai guru, sikap Pak Anam terhadap kasus seperti ini itu bagaimana Pak? Nilainya itu turun, padahal dia ingin SNMPTN. Nah, harus bagaimana menyikapinya Pak? Yang pertama, kita lihat dulu data siswa tersebut. Kalau tadi panjenengan menyampaikan bahwa sebetulnya siswa ini dari kelas 10 sudah bagus trennya, niat belajarnya bagus sekali, sehari-hari juga aktif, rajin, nilainya juga di atas rata-rata. Maka karena ketika turun itu kan kita selidiki kenapa itu bisa terjadi. Maka kemudian karena tujuan dari pemerintah adalah untuk mengentaskan mereka menuju ke masa depan yang lebih bagus, maka kalau pendapat saya anaknya memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya, prestasinya, karena dia turun karena ada sebab khusus, suatu hal tadi, maka kalau saya menjadi pemutus keputusan ya saya tetap naikkan Pak Agus. Karena dengan dia nanti nilainya kita naikkan walaupun 1 poin itu nanti bisa insya Allah membantu siswa tersebut masuk nominasi. Iya Pak, yang eligible itu Pak yang masuk nominasi untuk SNMPTN. Itu sangat membantu siswa untuk jangka panjangnya, sangat membantu sekali Pak Anam ya. Sekolah wajib membimbing, mengarahkan, membantu siswa yang seperti itu Pak Agus. Iya Pak. Baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan harus membantu siswa tersebut yang benar-benar sebenarnya punya potensi besar dan mampu, hanya karena sesuatu hal dia mengalami penurunan. Jadi yang saya tangkap tadi, nilainya tetap dinaikkan untuk jangka panjangnya karena siswa tersebut rajin. Dari track recordnya dari kelas 10 itu sudah bagus, minat belajarnya bagus, maka tetap dinaikkan nilainya agar dia itu bisa ikut SNMPTN. Gitu Pak Anam ya. Selanjutnya Pak Anam ini Pak Anam, tadi jawabannya sangat memuaskan Pak Anam, bagus sekali. Strategi Bapak dalam menangani kasus tersebut, maksudnya begini Pak Anam, jika seperti ini Pak Anam, jika kelas 10 dan 11 itu kan gurunya berbeda otomatis misal gimana itu? Kan gimana itu, misal kelas 11-nya gurunya itu idealis, kalau enggak begini enggak, kalau enggak segini enggak,
menurut Pak Anam strategi yang harus dilakukan itu bagaimana Pak Anam? Bisa dua hal Pak Agus. Pertama secara internal, maksudnya internal itu kita harus tetap menangani khusus siswa tersebut, ya, baik berupa remedial, bimbingan khusus, tugas khusus, sampai si anak itu benar-benar mencapai ketuntasan yang kita inginkan minimal. Yang kedua, karena tadi perkembangan di kelas berikutnya, jenjang berikutnya, gurunya berbeda, tentu ini guru tersebut tidak bisa berjalan sendiri. Perlu konsultasi dan bekerjasama dengan satu kepala sekolah. Yang kedua dengan kesiswaan. Yang ketiga dengan kurikulum, bahkan dengan guru bimbingan konseling. Bagus. Karena boleh jadi problematik anak ini non teknis, istilahnya mungkin ada masalah keluarga, masalah pribadi, karena hal-hal kayak begitu bagi anak-anak yang memang secara mentalitas nggak kuat bisa mempengaruhi prestasinya bagus. Jadi fokusnya bisa berkurang. Iya, berkurang. Jadi nilainya bisa dua hal ya. Secara kesiswaan kita, secara teknis secara teknis klinisnya kita remedial, kita tambah pengayaan. Yang kedua, nanti yang guru yang mohon maaf tadi yang bersikukuh untuk tidak menaikkan, bisa agar diajak sharing. Sehingga timbul kesadaran guru tersebut, oh ya memang khusus untuk kasus kayak begini kita harus mengambil kebijakan. Terima kasih Pak Anam jawabannya tadi. Yang saya tangkap begini, apabila nilainya turun, secara teknis harus remedi, sehingga nilainya sesuai yang diharapkan. Gitu Pak Anam. Ya, jika ada guru yang misal idealis harus begini, itu harus komunikasi dengan guru yang lain. Komunikasi dengan guru yang lain, bagaimana kedepannya untuk kebaikan anak itu. Pak Anam ya. Jadi dari pihak sekolah juga perhatian, ada perhatiannya, dari pihak siswa juga ada keadilan namanya Pak ya. Dimotivasi, diberi remedi agar nilainya mencapai yang sesuai tadi Pak Anam ya. Kan memang tugas kita begitu Pak. Iya. Jawabannya sangat bagus sekali Pak Anam. Dalam prosesnya, ini proses pengambilan keputusan yang seperti itu Pak Anam, hambatan yang sering dihadapi itu apa Pak Anam? Mungkin ya tadi ya Pak Agus ya, individu oknum guru yang satu dan yang lain yang non sewu idealis dalam menentukan nilai, merasa ini memenang beliau secara ansih pribadi. Paham Pak Anam. Jadi idealismenya guru yang menjadi tempat di sini. Jadi harus ada komunikasi, kolaborasi antara sesama sekolah, sesama guru, kurikulum, dan semuanya tujuannya untuk kebaikan siswa. Menurut Pak Anam, pihak-pihak mana yang terkait dalam mengatasi kasus tersebut? Pihak-pihak yang terlibat atau terkait yang bisa mengatasi kasus seperti ini Pak Anam? Yang pertama itu adalah guru mapel tersebut. Yang kedua, guru mapel tersebut nanti bisa konsultasi dengan wali kelas. Kemudian setelah wali kelas juga nanti mohon bantuan untuk kepada guru bimbingan. Yang keempat dengan kesiswaan. Jadi memang seluruh stakeholder kalau perlu menurut saya itu ya harus dilibatkan. Karena kalau sendiri-sendiri Pak Agus tidak bisa. Memang sekarang ini tugas guru, tugas sekolah adalah menuntaskan siswa menuju ke keberhasilan anak-anak itu. Ya, jadi di sini nanti kerjasama antara semua warga sekolah dari atas sampai bawah, dari kepala sekolah, wakil, guru yang bersangkutan, BK, semua. Nah, perlu orang tua kita aja. Itu sangat bagus sekali Pak. Dari pihak orang tua disuruh untuk mengasih motivasi ke anaknya agar lebih semangat lagi untuk sekolahnya ya Pak Anam. Karena kan sesungguhnya
pembelajaran itu lebih banyak di luar sekolah, Pak. Iya, Pak Anam. Di sekolah hanya beberapa jam saja. Apalagi kan misalnya matematika hanya 2 jam. Iya kan? Tidak mungkin panjenengan bisa mengubah kemampuan dalam waktu hanya 2 jam. Maka yang di luar jam itu juga penting, terutama di rumah. Iya, Pak. Jadi di sini dapat saya simpulkan tadi, apabila ada kasus tersebut kita harus komunikasi dengan berbagai pihak. Betul. Dari yang bawah guru yang mengajar, BK, ke atas lagi sampai kepala sekolah, dan tetap menaikkan nilai tersebut agar siswa tersebut bisa ikut SNPTN dan dapat meraih cita-cita yang diharapkan anak itu dengan prosedur yang tanggung jawab ya Pak. Tidak, mohon maaf, kita itu menaikkan nilai tidak sekedar menaikkan, juga ada prosedurnya ada tadi. Terima kasih Pak Anam atas solusinya, sangat bagus sekali hari ini. Pak Agus. Saya tercerahkan atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Anam. Terima kasih Pak Anam. Terima kasih ya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.